Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini dalam melaksanakan satu taklim. Di sini kita akan membahas masalah mencerita sedikit sekelumit atau tentang sahabat Nabi yang ketiga namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu orangnya jujur. Ya, jujur. Saking jujur dia pernah mengatakan, "Laula Ali lahalaka Utsman." Laula Ali lahalaka Utsman. Kalau tidak ada Ali, celaka Utsman. Begitulah dengan jujur beliau mengatakan itu. Dia jujur sekali. Karena Imam Malik dari Ibnu Jarir, Imam Ahmad, Sayuti dan sekelompok ulama lainnya meriwayatkan bahwa ada seorang wanita dari suku Yuhani kawin dengan seorang pemuda dari sukunya. Setelah 6 bulan wanita itu melahirkan bayi. Sang suami ragu kalau bayi itu anaknya. Ia menuduh istrinya telah berbuat serong sebelumnya. Kemudian kasus itu diangkat ke meja Utsman. Lalu Utsman memerintah wanita itu untuk direjam. Mendengar keputusan Utsman itu, Imam Ali alaihissalam menemuinya dan bertanya kepadanya, "Apa yang kamu perbuat wahai Utsman?" Dia menjawab, "Wanita itu melahirkan bayi. Setelah 6 bulan dia melangsungkan perkawinan. Apakah itu mungkin?" Itu tanya oleh Utsman kepada Ali. Ali berkata, "Tidakkah kamu membaca firman Allah, wahai Utsman? Sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 15. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran." Dan mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Dan firman Allah lainnya juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 233, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaina kamilaini." Dan para ibu itu hendak menyusui anaknya 2 tahun penuh. Berapa yang kamu dapat? 30 bulan dikurang 2 tahun. Bukankah 6 bulan? Utsman berkata, "Demi Allah, pikiranku tidak menjangkau hal itu." Kembalilah wanita itu. Akhir Utsman meminta kepada pengawalnya untuk membebaskan wanita itu. Sesampai di tempat pelaksana hukum rejam itu, ternyata wanita itu telah mati, telah direjam. Akhirnya wanita itu sebelum direjam, wanita itu berpesan kepada saudaranya, "Wahai saudaraku, janganlah bersedih. Demi Allah, aku tidak pernah melakukan zina, melainkan kehormatan aku cuma kuserahkan kepada suamiku." Akhirnya anak yang tadi setelah dewasa memang benar menyerupai ayahnya, dan ayahnya mengaku bahwa itu memang benar anaknya. Jadi maksudnya apa? Itu biasa kalau orang menikah, kadang-kadang mendapat anaknya umurnya 7 bulan sudah melahirkan. Itu memang pernah ada. Kalau zaman sekarang dikatakan orang tidak cukup umur, itu bukan tidak cukup umur. Begitulah perhitungan Allah. Perhitungan Allah begitu, 30 bulan dikurang 2 tahun, berarti 6 bulan. Sudah ada orang lahir umurnya 6 bulan begitu. Jadi tidak ada yang dikatakan zina.
Jadi zaman Utsman itu memang Utsman katanya dia mengaku pula masalah ilmu itu dia belum memiliki. Memang dikatakannya terus terang, kalau tidak ada Ali celaka Utsman. Nah, itu katanya. Laula Ali lahalaka Utsman. Kalau tidak ada Ali celaka Utsman. Jadi memang Utsman itu memang betul kalau ada masalah yang rumit-rumit tidak dapat dia menjawab suatu persoalan, dia ditanyakan dengan Ali bin Abi Thalib. Begitulah namanya Utsman, khalifah yang ketiga. Jujur ya, dia mengaku kalau tak ada Ali itu dia celaka. Jadi kalau masalah dia mengaku, aku betul-betul tak tahu masalah ini. Dalam bahasa Arab mengatakan juga apa? Ma'adri, aku tak tahu. Dia mengaku bahwa dia tidak tahu. Nah, itu jujur. Kalau kita kan jarang dah. Orang tak tahu mengaku tahu, itu paling parah. Dia tidak tahu, mengaku dia tak tahu. Akhirnya masalah apapun Ali bin Abi Thalib lah menyelesaikannya. Baik bentuk apapun. Dalam pemerintahan baik zaman Abu Bakar gitu juga, Umar gitu juga mengatakan, kalau tak ada Ali celaka aku. Abu Bakar juga gitu, kalau tak ada Ali celaka aku. Begitu seterusnya. Jadi kita yang paling penting itu ilmu yang paling utama. Kalau kita sudah memiliki ilmu, kita dapat menyelesaikan satu masalah. Memang Imam Ali pernah mengatakan, "Saluni qabla an tafkiduni." Tanyalah aku sebelum engkau kehilangan aku. Tidak ada apa masalah yang tidak dapat dijawabnya. Memang itu merupakan suatu istimewanya, dikatakan Rasul. Memang Ali itu suatu keistimewaan, kata Rasul. Ana madatul ilmi wa Ali babuha, paman arada ilma fayaqtil bab. Aku ini, kata Rasul, kotanya ilmu, sedangkan Ali pintunya. Barang siapa yang mau menuntut ilmu harus lewat pintunya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.